Shalom, selamat sore GPIB Sejahtera. Mana suaranya? Mana suaranya? Mantap. Mantap. Selamat hari Minggu kepada rekan-rekan pemuda serta seluruh jemaat GPIB Sejahtera. Perkenalkan saya Jordi sebagai MC pada sore hari ini dan saya ditemani oleh Saya Angel yang juga MC dalam acara ini. dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun GPIB Sejahtera yang ke-36. Puji Tuhan. Oh ya, sekedar info nih teman-teman. Kalau teman yang saya di samping saya ini adalah ketua GP juga loh. Jarang-jarang nih ada MC dan juga sekaligus ketua GP. Sepertinya ramai juga Anjir hari ini. Kalau begitu, kita tanya kabar dulu yuk ke anak-anak GP. Oke, apa kabar GPIB Sejahtera? Luar biasa, fantastis, yes. Sepertinya kurang semangat Angel. Yuk kita tanya lagi, apa kabar GPIB Sejahtera? Luar biasa, fantastis, yes. Luar biasa. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Oh iya Odi, di perayaan HUT GP ini, Sejahtera ini ada apa aja sih Di? Perayaan HUT GP Sejahtera tahun ini mempunyai tema Unity in Diversity Against the Pandemic. Yang di dalamnya terdapat sesi talk show mengenai penyakit COVID-19 dan juga akan ada penampilan dari talent GPIB Sejahtera Angel. Wah, pastinya akan menarik sekali nih. Betul. Apalagi kalau dilihat pada posternya akan ada pengumuman pemenang GP Awards dari berbagai kategori yang pastinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman GP nih. Tentu saja Angel. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam acara, yuk kita berdoa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Bapak Pendeta Penjamin Launa Pesi. Dipersilahkan. Dipersilakan. Saudara-saudara, sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, mari kita awalinya dengan doa. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu ya Bapa di sorga, atas segala kasih dan karunia yang kau berikan bagi kami, terkhusus Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera DKI Jakarta, di mana mereka dalam rangka menaikkan syukur ulang tahun Gerakan Pemuda Sejahtera yang ke-36 tahun. Kami semua boleh bersyukur dan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kali ini melalui talent show yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Tuhan mengawali langkah kegiatan anak-anak mudamu sehingga semua ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Awal, pertengahan hingga selesai acara ini kami mau serahkan dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin doa pembukaan pada hari ini. Rekan-rekan pemuda, mari berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi Mars Gerakan Pemuda GPIB yang akan dipandu oleh Saudari Shirley. Dipersilahkan. Jadi
Terima kasih untuk Shirley sudah mau memimpin kita dalam membawa Mars GPB Sejahtera. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari berbagai pekat. Dipersilahkan. Selamat sore, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan salam sehat semuanya. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta, saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera DKI Jakarta yang ke-36. Dan pada sore hari ini mereka melaksanakan satu kegiatan yang indah dengan tema Unity in Diversity Against Pandemic, yang kalau kita terjemahkan secara sederhana, kebersamaan dalam perbedaan melawan pandemi. Sungguh sukacita bagi kami selaku Majelis Jemaat atas segala karya dari anak-anak muda kita. Karena itu saya mengajak kita semua, mari bersama-sama dengan Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera DKI Jakarta untuk menikmati acara-acara yang sudah mereka gelar hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak muda kita dan mereka terus berkarya dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan acara ini, Tuhan memberkati saudara-saudara. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Dan salam sehat semuanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera, Bapak Pendeta Benjamin Lona Pesi. Dipersilakan. Kepada teman-teman GPGPIB Sejahtera, puji syukur kepada Tuhan Yesus karena GPGPIB Sejahtera bertambah usia menjadi 36 tahun. Semoga GP menjadi lebih maju, aktif, dan tetap kompak yang selalu menjadi visi misi kita. Pada kesempatan hari ini, HUT GP yang bertemakan Unity in Diversity Fighting Against Pandemic, untuk itu saya mengajak pemuda dan pemudi GPGPIB Sejahtera untuk dapat ikut andil dalam acara tersebut. Marilah kita sama-sama membangun GPGPIB Sejahtera agar menjadi lebih baik. Saya Ketua GP menghimbau kepada teman-teman untuk semangat untuk dalam pelayanan, ibadah, untuk sama-sama membangun GPGPIB Sejahtera agar lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Perayaan HUT GPIB Sejahtera. Untuk Leo Octaviano, dipersilahkan. Halo semuanya, Shalom. Selamat ulang tahun untuk GPIB Sejahtera ke-36. Semoga di tahun ini kita semakin erat persaudaraannya serta diberkati oleh Tuhan terus. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kedua orang tua saya yang sudah membimbing saya dari kecil hingga sekarang. Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Angel selaku Ketua GPIB Sejahtera yang sudah memberikan saya kesempatan untuk meramaikan acara HUT GPIB Sejahtera ini. Dan juga tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada tim saya, Panitia HUT GPIB Sejahtera, karena berkat kalian kita bisa menyelenggarakan acara ini menjadi sukses. Pada acara ini yang berjudul Unity in Diversity Fighting Against Pandemic, saya selaku Ketua Panitia ingin mengajak Sobat GP untuk bersatu teguh menjadi satu kesatuan untuk melawan pandemi yang menyebabkan berbagai aspek yang dirugikan. Semoga kedepannya kita semua bisa melawan pandemi ini serta dapat berkumpul lagi bersama-sama dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini
kita akan menyaksikan video persembahan pujian dari Pelkat PKP. Selamat menyaksikan. Wah, pujian yang indah ya, Sangat Odi. bagus Angel dari ibu-ibu PKP. Semoga teman-teman di rumah dapat merasakan kebahagiaan yang kita rasakan pada saat ini Amin. ya. Tuhan. Selanjutnya ada apa ya, Odi? Untuk selanjutnya nih Angel, kita akan membacakan GP Awards yang terfashionable Angel. Oh, siapa ya? Kira-kira punya gambar nggak nih siapa yang menang? Siapa ya? Kira-kira? Kita umumin aja yuk. Oh, paling kece ya? Pokoknya paling Wah. bagus dandanannya, Yang paling fashion rapi. deh. Fashion zaman sekarang Oh, yang lah. paling cetar-cetar pokoknya. Bagus, benar-benar. Bagus. Nah, kita langsung umumin aja yuk. Yuk. Musik. Apa ya kira-kira ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya pemenangnya? Ayo, penasaran pastinya ini. Ada yang tahu mungkin Ada yang teman-teman di tahu? rumah? Ada yang bisa nebak? Siapa? Fashionable? Kita baca bareng-bareng Angel. Ayo kita baca bareng-bareng yuk. Fashionable-nya ada dua ya. Ada dua yang ini. cowok dan ada yang Ada cewek. yang cowok dan cewek. Nah, 1, 2, 3 ada Syafel dan ada Markus. Selamat untuk para pemenang. Kita tunggu hadiahnya ya. Tuh hadiahnya ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, inilah saatnya kita akan menyaksikan bincang-bincang atau talk show seputar penyakit COVID-19 nih. Nah, narasumber yang pertamanya itu Kak Ferdian Ninjel. Iya. Dia adalah salah satu orang yang terpapar COVID dan dia bakal menceritakan kisahnya. Kisahnya Gitu. Kak Ferdian. Yuk sama-sama kita simak talk show-nya. Kita sambut Kak Ferdian. Kak Silakan. Ferdian. Halo Kak Ferdian. Ya, halo Odi. Gimana kabarnya nih Kak? Oh, luar biasa. Fantastis. Pasti, amin. Ya, amin. Yes. Terlihat segar sekali Kak hari ini Kak. Oh, terima Lengkap kasih. dengan birunya dan warna hitamnya hari ini. Makasih loh. Iya. Gimana Kak? Aktivitas selama ini aman? Bekerja? Masih mengikuti penyembuhan atau apa Kak? Ya, saat ini sih saya masih kerja seperti biasalah. Orang kantoran di rumah sakit, dan mungkin ya seperti pada umumnya sih, pekerja pada umumnya ya kerja terus pulang ya, sebenarnya seperti aktivitas pada biasanya lah. Kalau mungkin di gereja kebetulan juga dulu sempat aktif juga di GP, hampir 7 tahun lebih lah di Gerakan Pemuda. Cuman saat ini ya bukannya vakum sih, tapi tinggal ya tunggu Tuhan mau panggil saya apa lagi lah. Kayak Mungkin menikah Kak? amin. Belum ada Amin. calonnya loh. Mungkin Kakak mau nyari jodoh di sini Kak? Mau cariin? Silakan ya. Hah? Kebetulan Kakak jomblo sekarang? Oh, mau promosi. Jangan. Enggak ya, janganlah Kak. Gini Kak, aku pengen Kakak ceritain dong Kak, gimana sih Kakak proses
Karena kakak sudah dinyatakan COVID kan. Gimana proses kakak di karantina pas kakak di Wisma Atlet kemarin kak? Ya, sebenarnya sih bukan satu kebetulan, bukan sengaja juga, karena kebetulan di bulan November tahun lalu itu saya itu dapat sampling atau kena rolling lah dari pihak rumah sakit untuk disampling tiap pegawai, dan Oke. kebetulan saya dapat di di sekitar akhir November itu. Oke. Nah, pas saat itu ketika sudah berapa hari setelah saya di swab, pas banget pas saya lagi kerja itu kebetulan atasan saya telepon, ternyata hasil tes swab saya ternyata positif. Positif langsung. Langsung dari itu. Itu posisinya kakak lagi kerja pada situ? Ya, pas saat itu posisi lagi kerja, lagi kontak malahan sama pasien, karena kebetulan saya juga jaga di kayak tim screeningnya rumah sakit. Jadi sebelum masuk rumah sakit itu pasien atau pengunjung itu diseleksi dulu untuk masuk rumah sakit itu aman atau enggak. Untungnya saat itu saya tidak ada gejala sama sekali. Kalau yang pegawai-pegawai pada umumnya yang sebelum-sebelumnya yang saya tahu itu ada gejala-gejala khas lah, misalnya kayak batuk pilek, demam yang nggak sembuh-sembuh 3 sampai bahkan seminggu nggak turun-turun suhunya. Apalagi yang paling khas itu anosmia. Yang anosmia yang Odi Demam tahu atau? itu kayak semacam hilang indera Ciuman. penciuman, indera Oh, perasa. ya. Jadi kita makan, kita minum, kita cium sesuatu itu nggak berasa. Itu yang khas banget dari COVID. Tapi kebetulan saya termasuk orang yang nggak ada gejala sama sekali. Sampai saya terkonfirmasi positif itu, sampai saya sembuh pun juga nggak ada gejala. Total sehat gitu? Enggak? Sehat, nggak ada sama sekali, nggak ada keluhan sama sekali. Sampai atasan saya, sampai orang tua juga nanya, Bingung sendiri jadinya. kok saya nggak ada gejala tapi terkonfirmasi positif. Lalu kenanya di mana pun juga saya juga sampai sekarang sendiri juga jadi. bingung sendiri nggak tahu dari mana. Baik. Setelah kakak didiagnosa COVID nih, terus apa yang kakak lakuin, atau ada prosedur dari kantor kah yang kakak harus karantina? Belum, kakak karantina mandiri atau karantina yang di Wisma Atlet kak? Sebenarnya sih dari pihak kantor udah ada dua opsi sih. Dua opsi yang untuk karantina, untuk isolasi itu ada dua. Yang pertama karantina isolasi mandiri yang di lingkungan rumah jika mendukung, atau yang kedua adalah isolasi di luar rumah, misalnya di Wisma. Kalau yang di sini Wisma Atlet, atau misalnya di GOR ataupun rumah sakit rujukan COVID, misalnya kalau ada gejala yang cukup berat lah. Nah, kebetulan itu prosesnya cukup panjang itu. Pas saya terkonfirmasi positif, kebetulan langsung saya diungsikan ke IGD. Kebetulan kantor saya juga rumah sakit, jadi saya langsung diungsikan ke IGD, ditunggu untuk menerima rujukan. Karena ternyata di kota saya tinggali itu masih zona merah, jadi merah. tidak diizinkan untuk Isolasi orang mandiri. orang terkonfirmasi itu isolasi mandiri di rumah. Jadi pas di IGD pun juga nunggu rujukan, sempat dinepin 1 hari untuk terima rujukan, baru di esokan harinya baru saya dirujuk di Wisma Atlet, seperti itu. Soal kakak di situ bilang kakak cuma sendiri tuh dalam rumah sakit. Itu per lantai itu kak, kira-kira kakak ada berapa orang nggak dalam tower atau lantai itu? Ada berapa orang yang di karantina? Kalau per tower itu nggak pasti sih, nggak pasti berapa orangnya. Cuman kalau satu ruangan itu minimal 2 sampai 3 lah. Karena kan kalau coba dibayangkan aja satu ruangan itu ada 2 bed. 2 bed berarti kan 2 kamar, itu juga disekat pula. Ada yang los satu kamar aja jadi 2 bed, ada itu. Ya? Jadi banyak sih sebenarnya. Cuman ya kalau di ruangan itu minimal ya 2 sampai 3 orang sih di situ. Dan kebetulan juga saya masuk pun pertama kali itu sendiri. Benar-benar sendiri, orang pertama lah itu. Orang pertama yang masuk situ. Tapi ya berapa hari kemudian juga ada 1 orang masuk gitu. Tapi kalau mau dibilang kondisi di Wisma Atlet pada saat itu benar-benar, kalau mau dikatakan tuh kalau uang kan perputaran uang, kalau bahasa ekonomi perputaran uang sangat cepat. Kalau di Wisma Atlet itu perputaran pasien yang cukup cepat. Banyak yang keluar, tapi ada Itu juga keluarnya banyak hidup masuk. atau enggak kak? Kira-kira? Wah, jangan nakut-nakutin dong kayak gini. Enggak, buat
untuk AGP juga tahu kan. Oh. Maksudnya dari perspektif AGP kan ada yang menganggap COVID itu terkadang oh ya it's about COVID gitu. Tapi untuk kakak yang kakak AGP juga, biar AGP itu tahu kalau oh COVID itu sebenarnya nggak bisa disepelein loh. Ini dalam situasi di Wisma Atlet itu seperti ini kayak gitu. Oke. Beberapa orang yang satu tower sama saya sih, betulan banyakan sih pulang dengan kondisi sehat, tidak ada gejala. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Entah itu di swab atau enggak, tapi ya rata-rata sih karena di tower saya itu yang saya tempati itu OTG semua orang Iya. tanpa gejala, jadi pas pulang pun juga nggak ada gejala. Walaupun Mm-mm. ada beberapa orang sih yang di sana sudah di swab berapa kali, sampai sebulan kali, itu masih positif dan tetap harus dikarantina di situ. Oh, jadi tuh ada kemungkinan nggak sih kak untuk OTG berubah menjadi punya gejala setelah dia dinyatakan OTG? Bisa, Bisa. ada kemungkinan seperti itu. Bahkan kalau misalnya di tower yang misalnya OTG tiba-tiba pasiennya itu sudah timbul gejala, kemungkinan bisa aja dirujuk ke tower yang pasiennya ada gejala, atau mungkin kalau sudah gejala cukup berat bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Oh, jadi kemungkinan besar OTG menjadi kritis itu juga besar ya kak? Pasti Oh, pasti ada itu. Cuman kalau yang saya amati sih yang satu tower ini Mm-mm. belum ada sih yang sampai itu, tapi ya sampai berbulan-bulan nggak pulang itu ada yang ini, walaupun ya statusnya masih OTG. OTG. Tapi Oke. ketika biasanya kan tiap sebelum pulang itu ada yang berapa yang di swab dulu untuk memastikan kalau isolasi mandirinya emang sudah berhasil, Iya. sudah keluar dengan hasil yang negatif. Cuman ya ada beberapa pasien yang beberapa kali swab akhirnya positif, sempat negatif terus positif lagi, itu ada berapa. Oh, jadi ada yang habis di swab pertama dia negatif, habis itu pas mau pulang dia swab dia positif. Iya. Kayak di kantor saya pun juga ngalamin gitu, ada yang pegawai yang sudah isolasi mandiri di Wisma, kemudian setelah pulang kan ada, kalau di kantor saya itu prosedurnya sebelum kerja harus di swab dulu, dan pas di swab ternyata hasilnya positif, dan mau nggak mau lah harus dikarantina sendiri. Kan nggak mungkin harus diisolasi mandiri di Wisma Atlet, karena di Wisma Atlet statusnya udah negatif. Mau nggak mau ya beberapa ada yang harus isolasi mandiri di rumah atau kosan yang baru, seperti itu. Setelah kakak sembuh nih kak, kan kakak sudah dinyatakan COVID, kakak sudah sembuh, terus apa sih kak langkah-langkah nih, atau kak, mungkin nggak sih kakak kena COVID lagi setelah kakak dinyatakan positif, sudah dikarantina selama 10 hari, terus sembuh, itu ada lagi nggak sih kak kemungkinan kakak untuk kena COVID? Kalau dibilang ada gejala kan saya masuk pun juga nggak ada gejala, tanpa gejala pun. Lah pulang pun juga nggak ada gejala sih, maksudnya sampai rasain dampak yang ini ya nggak sampai signifikan sih kalau yang di dalam tubuh. Cuman kalau setelah pulang sebenarnya yang paling dampak paling nyata itu persepsi di lingkungan rumah, karena jadi di lingkungan sedikit rumah diskriminasi nggak sih kak, atau gimana tuh kak? Soalnya yang aku tahu ya kak, misalnya kalau orang yang misalnya tetangganya udah kena COVID nih, itu jadi timbul ketakutan kak untuk sekitar. Jadi ketika mereka, si A kena COVID nih, jadi yang rumahnya B, C, D sampai E jadi kayak takut, jangan deket-deket atau apa. Itu kakak gimana tuh, ngerasain kayak gitu nggak kak? Kalau selama saya isolasi sih kan nggak ngerasain, karena ya saya jauh lah di Wisma Atlet. Cuman pas pulang ke rumah tuh rasa sih yang namanya ketika saya pulang tuh banyak orang yang liatin saya, udah langsung ada yang buang muka, ada yang langsung pasang masker, pakai masker tiba-tiba, yang ada yang kan jauh-jauh gitu. Banyak sih misalnya dampaknya, karena ya saya pun di lingkungan yang sebenarnya 50-50 sih, kalau misalnya dibilang taat protokol juga nggak sampai 100% juga, masih lah banyak orang yang anggap ya udahlah COVID ya aman-aman aja, kayak flu biasa atau kayak sakit biasa yang pasti akan sembuh lah. Cuman ketika saya merasakan ketika sudah COVID, di keluarga pun juga ngerasain apa efeknya lah. Bener-bener kayak sebenarnya kalau di rumah lockdown sih enggak sih, cuman
beberapa tetangga agak mulai jauh-jauhi, agak menjauh lah, Takut-takutan gitu. agak ketakutan juga Mm. karena ya di lingkungan itu kan dari bulan Maret awal pandemi sampai bulan Desember itu baru saya yang kena gitu. Jadi ngerasanya tuh, wah dibilang wah gempar lah inilah. Iya. Dari lingkungan rumah kakak itu ada lagi nggak yang kena selain kakak atau cuma kakak doang? Ada satu sih, ada satu orang juga, tapi karena kebetulan satu keluarga yang kena, jadinya malah justru diizinin untuk isolasi mandiri. Heeh. Oh, itu Karena sebelum kakak kena jadinya atau sesudah? sesudah kena. Oke. Karena kebetulan pas saya positif kan Mhm. anggota keluarga, ibu sama adik saya kan juga harus diswab dan hasilnya ternyata negatif. Negatif. Jadi ya mau nggak mau ya saya nyingkir lah untuk mengisolasi mandiri di Mandiri. tempat lain. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misalnya satu keluarga positif semua ya mungkin diperkenankan lah buat isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah. Lokal di rumah itu. Jadi nggak ada kemungkinannya ada ya kak berarti ya. Tuh. Saran kakak nih untuk AGP supaya tetap menjaga, atau dari kakak yang sudah kena COVID, saran-saran apa yang kakak mau sampaikan ke AGP supaya tetap menjaga supaya tidak terkena COVID? Oke. Gitu. Kalau persepsi saya sih semua penyakit apalagi yang sudah udah pandemi emang harus kalau dibilang ya kita udah harus warning lah, Mhm. warning untuk diri kita. Apalagi di kantor yang notabene rumah sakit yang Ya. menangani pasien itu udah ada resikonya lah. Resiko apalagi kena. Jadi istilahnya harus mengamankan diri sendiri dulu Iya, untuk betul. jangan sampai orang kita layani apalagi pasien yang Tertular kita dari tangani kita. juga tertular dari kita itu juga. Iya, iya. Jadi di kantor sih sudah antisipasi. Oh, jauh sebelum dari ini ya kak berarti? Iya, setelah mulai bulan yang sudah mulai PSBB itu Mhm. rumah sakit sudah menekankan untuk protokol kesehatan, terus Yap. 3M juga harus diperketat. Mencuci tangan, Tangan menjaga jarak, pakai masker itu Iya. udah kalau bilang wajibnya lah di kantor. wajib. Udah Wajibnya keseharian di ini kantor ya. saya. Dan mau bilang percaya atau enggak ya pasti percayalah. Percaya. Dibilang apa sih COVID itu akal-akalan doang. Banyak lah orang Iya, iya, itu yang aku maksud. banyak orang mikir-mikir kalau di rumah sakit pasien batuk pilek aja masuk ke rumah sakit di suspek COVID. Suspek, Misalnya, ya. apalagi meninggal itu tiba-tiba meninggal statusnya COVID itu ramenya bukan main lah. Sampai pernah ada kasus juga sih di kantor juga. Hmm. Kalau teman-teman juga pernah nyaksikan kalau pasien keluarga pasien Hmm. keluarga pasien di protes ke rumah sakit karena dimakamkan sesuai protokol COVID. COVID. Padahal keluarga aman-aman aja tapi ternyata di rumah sakit diperlakukan COVID. Nah itu banyaklah penolakan dari pasien itu sampai di kantor juga ngerasa seperti Merasa itu. ada yang protes juga kak? Ada yang protes juga, ada yang nggak terima. Kenapa Soalnya- keluarga anggota keluarganya meninggal tapi diperlakukan seperti jenazah COVID. Padahal Iya. emang sesuai perlakuan di kantor seperti itu. Wajib ya. Mm-mm. Karena banyak yang aku sering dengar, terus obrolan dari beberapa ya kumpulan-kumpulan pertemanan yang aku ada gitu. Emang beberapa orang tuh yang lebih kayak menyepelekan ke awalnya. Kayak COVID tuh cuma dibilang bisnis lah. Awalnya juga aku menjadi orang yang tidak percaya gitu. Tapi setelah berjalan akhirnya keluarga aku juga ada yang kena gitu. Sampai sekarang ya jadi ya mau nggak mau harus terima kenyataan kalau ini beneran ada gitu kan. Betul. Dan kakak sudah merasakannya langsung bahkan. Ya puji Tuhan aku sampai sekarang belum pernah kena. Jangan sampai kenal lah. Jangan sampai kena, janganlah. Amin, jangan. Gitu. Nah setelah kakak kena semuanya, apa sih kak yang kakak lakuin untuk menjaga kakak? Oh ya sebelumnya kakak bisa kena COVID lagi nggak? Setelah kakak sudah terdiagnosa COVID nih, kakak bisa kena COVID lagi nggak kira-kira? Kalau Dari secara pengalaman yang kakak alamin. kalau secara medisnya cuman nanti tanyakan ke Iya, yang siap. bersangkutan ya. Ya. Cuman kalau yang pengalaman yang sudah sih COVID sudah kena sekali pun juga
udah sembuh. Maksudnya sudah kalau dibilang ada antibodinya sendiri untuk misalnya terima virus COVID yang lain lah. Bahasa awamnya seperti itu, Iya. udah kebal lah. Udah kebal. Cuman adalah 1-2 pegawai teman saya pun juga ada yang reinfeksi. Jadi pas sembuh COVID pertama tiba-tiba kena kontak erat juga dengan pegawai ataupun pasien yang ternyata terkonfirmasi positif, akhirnya dia positif lagi. Itu cuma ya itu hanya 1-2 orang sih, cuman beberapa yang saya tahu di kantor nggak ada sih yang sampai terulang lagi kena COVID lagi. Tapi ya saya pun juga yang kena COVID, yang sudah sembuh dari COVID juga pasti ada rasa-rasa was-was kena COVID lagi atau enggak, tapi ya tetap harus jaga kesehatan juga, jaga imun juga sih, agar ya jangan sampai kena COVID yang lebih parah lagi atau virus yang apa lagi lah yang lebih parah dari ini. Cuman ya tetap menjaga ya. Jaga-jaga. Jadi tidak aja. kalau kakak boleh ceritain, untuk kalau kakak sudah kena COVID dan kakak bilang juga jangan sampai kena COVID kalau bisa. Itu pola hidup kakak sekarang ada yang berubah kah? Atau kakak jadi vegetarian mungkin? Atau hidup jadi lebih sehat, jadi sering olahraga? Mungkin kakak bisa ceritain nggak setelah kakak kena COVID, apa yang bisa kakak share nih ke teman-teman supaya kehidupan kita tuh bisa tidak kena COVID, selain kita ya karena kita di rumah doang atau kita mengikuti 3M. Yang pasti dampak yang signifikan dalam aktivitas saya sih, yang pasti 3M protokol itu lebih diperketat lagi, tetap pakai masker, terus tetap rajin cuci tangan, jaga jarak, terus untuk kegiatan-kegiatan juga biasanya harus tatap muka, tapi sekarang harus maksimalkan virtual. Kemudian ya tadi sih kalau di rumah aja misalnya, memang kalau nggak ada kegiatan yang penting atau apapun itu ya tetap stay di rumah lah. Walaupun kalau dibilang Sabtu Minggu kan enaknya main lah, nongkrong-nongkrong. Ya, apalagi malam Minggu main-main, nongkrong-nongkrong. Ya mau nggak mau ya dengan pandemi ini ya intinya kita batasi untuk nggak pergi kemana lah. Ataupun ya keadaan mendesak sekalipun tetap jangan kendor 3M seperti itu. Jadi 3M itu penting ya kak? Betul. Pesan kakak nih untuk orang-orang yang sampai sekarang nih, kan kakak yang kena untuk AGP deh, untuk AGP yang masih sekarang mempunyai perspektif tidak percaya dengan COVID kak. Itu menurut kakak gimana? Atau kakak punya pesan kak nih? Ini saya udah kena COVID, ini bukti nyata di saya gitu. Nah kakak kakak mau kasih pesan apa ke mereka? Kalau buat teman-teman GP, pesan COVID saya nggak ada deh pokoknya buat mereka. COVID itu nggak ada. Dan saya pribadi coba buang itu semua, karena ya pandemi ini masih terus terjadi sampai sekarang ini belum selesai. Dan jangan dengar kata-kata ini sih, ucapan-ucapan yang menyepelekan. Karena apa ya? Karena ya penyakit ini nggak akan selesai kalau kitanya juga nggak care. Ya betul, aku setuju. Kitanya nggak peduli, kitanya nggak waspada dengan penyakit ini. Kalau kita nggak peduli ya sudah, pandemi ini nggak akan kelar-kelar, nggak akan selesai. Sampai banyak orang yang bilang ini angkanya banyak banget, hampir 1 juta kan? Ya betul. Ini jangan-jangan ini akal-akalan. Cuman ya kalau saya pribadi karena saya sudah ngalamin ya, pasti nyata lah. Semua akan bukannya saya mendoakan agar semuanya kena ya. Cuman ya tetap waspada aja buat teman-teman GP. Tetap kuat, tetap kuat. Jaga kesehatan teman-teman, jaga imun. Tetap apa ya? Yang penting protokol ya. Protokol tetap harus dilaksanakan. Berarti itu aja. COVID itu ada ya kak? COVID itu ada. Baik. Terima kasih banyak kak Ferdian sudah mau datang ke sini. Semoga kakak tidak terinjeksi virus lagi. Amin, amin. Amin ya. Tetap sehat-sehat. Semoga keluarga juga sehat. Kami dari tim acara dan panitia mengucapkan banyak terima kasih kak. Sukses kak. Sukses, Jangan lupa bahagia. Ya siap. Thank you. Yuk. Wah, ternyata menarik sekali ya bincang-bincang tadi. Dan kamu juga ya yang wawancari Kak Ferdian ya? Betul Jel. Jadi
waktu itu ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol sama Kak Ferdian tentang bagaimana sih Kak Ferdian terpapar COVID. Nah, dari talk show tadi kita bisa lihat juga kalau Kak Ferdian sebenarnya tuh nggak tahu kalau dia bisa terpapar COVID. Tapi memang kebetulan Kak Ferdian itu kerja di areanya yang berhubungan dengan orang-orang yang terpapar COVID juga gitu. Jadi dia tuh bertugas di suatu rumah sakit yang tugasnya adalah kayak cek suhu, di administrasi gitu, Njel. Iya. Nah, Di rumah sakit ya? di rumah sakit. Oke. Rumah sakit pusat otak. Otak nasional. Jadi karena dia di situ kerja langsung berhubungan, bisa dibilang zona merah juga. Zona merah, betul. Dan berhubungan langsung tim sama medis ya berarti? Iya, betul. Oke. Dia bukan tim medis, dia tim yang administrasinya. Tim administrasi. Gitu, dia orang kantornya. Jadi di situ dia cerita banyak, dia juga nggak tahu kalau dia kena. Gitu. OTG ya berarti ya? Iya, dia OTG betul. Nah, jadi pas dia kena COVID, dia tes, dia tunggu beberapa hari kan baru hasilnya keluar kan, Jel. Jadi dia pas dia tahu, dia juga kaget. Orang kantor-kantor juga kaget kalau kok Ferdian bisa kena COVID ya, keluarga-keluarganya juga bingung gitu. Nah, akhirnya dia di karantina di Wisma Atlet, Jel. Berapa hari sih, Odi? Setahu gua sih sekitar hampir seminggu ya. Hampir seminggu. Gitu. Jadi teman-teman di rumah juga, Kak Ferdian juga berpesan kalau COVID ini tuh nyata adanya, teman-teman. Jadi banyak kan mungkin tadi juga kita ngobrol di talk show-nya kalau banyak juga orang yang belum percaya tentang COVID nih. Termasuk dulu juga tadi saya ngomong kalau saya juga awalnya nggak percaya sama COVID, tapi karena sudah banyak yang kena di daerah dekat saya, jadi akhirnya juga saya percaya dan saya mengikuti protokol-protokol yang ada, teman-teman gitu. Jadi COVID itu benar-benar ada, teman-teman. Nyata ya COVID Nyata, COVID itu nyata banget, Jo. Berarti untuk teman-teman di rumah tetap COVID itu ada. Ya kita harus mencegah itu ya, Odi. Iya bener, Jel. Kita harus ikuti protokol 3M. 3M. Pakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan, teman-teman. Gitu. Kalau nggak bisa nggak keluar rumah, di rumah aja mendingan. Gitu. Selanjutnya ada apa nih, Jel? Selanjutnya kita akan ada video persembahan pujian dari Christian Reza. Christian Reza ini dari GKJ Kanaan. Yuk kita sambut yuk. Yuk kita sambut. Christian Reza. Christian Reza. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oh iya, sangat bagus, Odi. Dia suaranya bagus, juga dia pakai gitar, Angel. Main gitar juga bagus ya. Aduh, bagus banget. Nah. Tugatnya tuh luar biasa loh. Bagus ya, dia Iya. pujian menyembahnya sangat benar-benar meresapi Benar-benar. dari hati. Iya, dari hati banget itu, dari paling dalam. Nah, rekan-rekan pemuda, pada talk show yang pertama kan kita sudah mendengarkan dari anggota GP yang terpapar COVID-19, yaitu Kak Ferdian. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan talk show kedua dari seorang dokter, teman-teman, yaitu Dokter Iren. Dia adalah dokter yang pernah menangani COVID secara langsung. Yuk kita sama-sama dengarkan talk show-nya. Halo Kak Ferdian, Ya, halo Odi. gimana kabarnya nih Kak? Kak, selamat malam. Dengan
Dokter Iren Grace. Ya. Mau aku panggil dokter apa Kak? Kak aja ya. Kak aja, boleh. Siap. Gimana nih Kak kesibukannya? Belakangan ini lagi sibuk apa Kakaknya? Kalau sibuk saya kebetulan bertugas sebagai dokter perusahaan ya. Jadi kebanyakan mengurusi karyawan. Sibuknya lebih ke beberapa karyawan harus dirawat karena kondisi COVID dan sebagainya gitu. Jadi memantau kondisinya seperti apa hari ke hari dan sebagainya seperti Gitu ya, itu. Oke. Saya juga belakangan ini ada praktek juga Ada praktek umum. juga. Cuman lebih banyak rawat jalan ya. Rawat jalan. Lebih banyak rawat jalan. Ya penanganan semua kita memberlakukan semua pasien yang datang itu sebagai curiga COVID ya. Jadi memang Dicurigai. dicurigai COVID. Jadi tetap kita protokol kesehatan kan. Protokol yang kesehatan. iya. 3M-nya dijalanin ya Kak? Betul. Protokolnya. Itu. Oke baik. Ya. Aku dengar tadi Kakak jadi volunteer di Gereja San Marin ya? Ya, saya volunteering di sana. Itu gimana Kak kondisinya di sana Kak? Apa ada yang COVID kah? Atau banyak yang OTG? Gimana tuh Kak? Ya, kebetulan karena itu gereja dia gereja yang klinik yang gabung sama gereja. Jadi karena gerejanya tutup kan, saat itu tutup, kebetulan kliniknya agak tutup. Cuma memang tiap sebelum COVID pasiennya kan cukup banyak ya. Oh itu jadi bukan cuma jemaat doang ya Kak? Bukan jemaat Berarti doang. orang luar juga boleh masuk? Betul, karena di sana mereka buka setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu? Ya biasanya kan puskesmas itu kan tutup ya, Iya. kalau hari Minggu. Jadi memang banyak masyarakat sekitar situ, mereka kalau berobat karena puskesmasnya tutup, mereka berobat ke situ, ke klinik San Mare. Gitu. Untuk kakak menangani di gereja itu ada yang pernah COVID nggak Kak? Atau tiba-tiba dia positif atau reaktif Kak? Karena waktu itu sudah tutup di awal pandemik ya, jadi memang kebetulan dokter juga di sana kebanyakan yang mereka udah berusia lanjut dokternya, akhirnya pihak klinik lebih aman untuk menutup sementara, gitu. Karena dari gereja juga tutup kan, Iya. jadi mereka menutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan, karena juga kan sifatnya semacam baksos ya klinik tersebut, jadi kita juga punya keterbatasan di sana untuk APD dan sebagainya gitu. Tapi ada beberapa layanan pelayanan kesehatan itu tetap dilakukan tapi tidak di klinik seperti itu. Aku dengar nih Kak, tanya-tanya juga, Kakak dulu pernah aktif di GP Sejahtera ya Kak? Iya. Sebelum menjadi dokter betul? Iya. Gimana tuh Kak pas pada zaman itu, kan beda banget ya Kak sama sekarang. Zaman dulu kan tahu aku juga belum ada kayak kamera-kamera, Iya. sosial media juga belum jalan banget Kak Iya. kayak sekarang. Pada saat itu pas Kakak aktif di GP Sejahtera situasinya kayak gimana tuh Kak? Waktu saya masih GP itu kebetulan saya masih koas, jadi udah lulus S1 tapi S1. masih sudah masuk ke dalam tahap kita bilangnya preklinik sebelum jadi diwisuda jadi dokter. Iya. Dulu kebanyakan kita melakukan baksos. Bansos. Baksos ada di luar gereja ataupun di dalam gereja. Jadi dulu sempat kita pernah bikin baksos di daerah Cikini, Gondang Dia itu di bawahnya kan banyak Anak-anak jalanan gitu Kak? anak jalanan Oh, iya. gitu kan. Nah kebetulan karena saya dokter kita bikin pemeriksaan gratis. Oh jadi program-program GP-nya lebih ke situ ya Kak Ya, pada saat itu? ya kita dulu semacam itu sih. Karena waktu itu di GP itu yang dokter ada saya, terus kebetulan ada Audi Van Munster kan perawat. Oh jadi Kakak bareng sama Ya, dia gitu kita bikin bikin programnya? juga di situ. Oh, Kita pernah juga baksos di sini untuk ngecek kayak yang simple sih, gula darah, kemudian tensi, kayak gitu sih. Kalau Kakak ngeliat GP sekarang nih Kak, Kakak mungkin pernah dengar cerita atau apa, Kakak pernah ada komentar nggak Kak tentang GP yang sekarang kayak gimana bentuknya? Dengan yang sosial medianya udah aktif, Ya. ada punya Instagram juga kita. Menurut Kakak gimana tuh Kak, perbedaannya sama dulu sama sekarang? Ya kalau sekarang kan mungkin media sosial lebih ini ya, lebih aktif kan. Jadi informasi kegiatannya lebih banyak Mudah. ya ketimbang dulu. Kalau dulu kan kita hanya sebatas warta jemaat, informasi dari gereja dan sebagainya seperti itu sih. Oke. Setelah Kakak menjadi GP kan Kakak sambil koas waktu itu ya. Terus emang udah cita-cita Kakak jadi dokter Kak? Pas selama Kakak emang dari awal sekolah lulus menjadi dokter pada saat itu Kak? Dulu sih enggak. Jadi waktu
Dulu waktu SMA belum berkepikiran sih ya. Sebelum kelas 3 tuh kelas 3 SMA saya belum kepikiran. Awalnya nggak ada rencana ke sana. Tapi begitu masuk kelas 3 masuk ke kelas 3 SMA, kebetulan saya bisa masuk ke IPA. Kan dulu kan cuma IPA IPS ya. IPA IPS ya betul. Jadi begitu sampai masuk, sekarang sih Kak. Ya sampai sekarang ya. Begitu masuk ke IPA, saya lihat kok nanggung ya. Kebetulan karena saya suka pelajaran kimia sama biologi. Biologi ya. Nah, tadinya sih mau ambil teknik kimia, cuman Teknik kimia. pikir-pikir kok nanggung ya. Ya udah, saya pikir ya udah deh kita coba Kalian deh jadi dokter ya? kalian jadi dokter, dan ternyata masuk. Masuk. Gitu. Awalnya memang berat untuk kuliah kedokteran gitu kan, memang nggak gampang. Sempat hampir nyerah juga Hampir tahun nyerah, Kak? pertama, karena berat sekali. Kita kan tahun pertama tuh dituntut untuk ya belajar segala macam gitu kan, mesti konsisten sama belajarnya kita lah gitu. Akhirnya terus setelah saya lewatin tahun pertama, saya pikir, oh ternyata bisa nih. Ya Bisa. udah akhirnya Dan survive sampai sekarang. survive ya, Kak? sampai sekarang. Sudah berapa lama Kak jadi dokter kalau boleh tahu Kak? Saya lulus itu 2006. 2006 aku masih SD. Saya lulus 2006. Saya lulus dari kedokteran, kemudian saya mendaftar ke PTT programnya Departemen Kesehatan. Kemudian saya dikirim ke daerah Volunteer gitu Kak atau dari sekolahnya Kak? Enggak, jadi memang waktu saya lulus itu Departemen Kesehatan mereka ada program namanya PTT Depkes. Jadi dokter yang dikirim ke daerah-daerah. Iya. Waktu itu saya memilih daerah Sulawesi Utara. Sulawesi gitu. Utara. Karena saya pikir karena saya orang Sulawesi Utara juga, jadi saya pikir oh ya udah deh. Sekalian pulang kampung gitu Ya, Kak? coba deh ngelamar, dan kebetulan dapatnya di Kabupaten Kepulauan Talaut. Talaut, oh deket Manado ya Kak? Manado 17 jam dari Manado, 17 jam dari Manado. naik kapal laut gitu. Lumayan juga ya Kak? Lumayan, jadi memang perbatasannya dekatnya ke Filipina. Filipina. Ya, jadi paling ujung wilayah perbatasan utara Indonesia lah. Nah, saya di sana tugas selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi dokter PTT. Ya banyak sih pengalamannya karena itu kan tergolong daerah sangat terpencil ya. Jadi kurang dokter yang sana ya Kak? Atau Ya, kurang... di sana tidak ada dokter spesialis yang Tidak pasti. ada? Cuman ada dokter umum. Apapun kondisi medis yang ada di sana tuh kita tangani sendiri. Karena kalau kita rujuk ke Manado, pertama perjalanannya jauh kan, harus naik kapal ataupun pesawat, dan biaya pesawat tuh agak mahal. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kasus-kasus emergensi ya kita harus tangani di situ sih. Oke. Kakak jadi sudah berapa lama Kak jadi dokter, maaf? 16 tahun 16 tahun. Dari kakak koas tadi sekalian di GP, terus lanjut tadi ya. Terus tiba-tiba Kak dari perspektif kakak nih, kakak juga hampir 16 tahun kan, tiba-tiba muncul yang namanya COVID Kak. Itu kita sebagai orang awam kan nggak ngerti Kak, awalnya muncul di Wuhan atau Cina itu gimana ya. Nah dari kakak yang sebagai dokter, itu kira kakak, perspektif kakak tuh tentang COVID tuh gimana sih Kak? Atau kerjaan gue nambah nih, atau ada bisa lebih membantu masyarakat. Dari kakak sendiri gimana tuh kan tentang COVID pas awal baru muncul? Ya, yang pasti COVID itu nyata, gitu. Itu bukan satu kan banyak yang masih bilang oh hoax lah, konspirasi lah apa. Yang pasti itu COVID is real, saya bilang. Dan kebetulan kalau untuk kedokteran kan kita banyak mengacu ke WHO ya. WHO ya. Jadi apa yang WHO keluarkan informasinya, kemudian kalau di Indonesia ada Satgas COVID, itu kan dari Kemenkes juga, gitu. Jadi kita selalu mengacu dari pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh baik WHO maupun Satgas COVID dan Kemenkes di Indonesia. Jadi kalau dibilang itu hoax ataupun konspirasi, saya bilang COVID itu nyata. COVID itu nyata ya Kak? COVID itu nyata. Pasiennya ada yang terpapar. Kebetulan di keluarga saya sudah 2 orang di keluarga inti. Positif Kak? Ya, suami saya positif, kemarin sempat dirawat. Kemudian anak saya juga, tapi nggak dirawat. Kebetulan saya ngerawat sendiri di rumah. Terus saya baru kehilangan om saya duluan kemarin awal Januari meninggal karena COVID. Yang kedua tadi pagi tante saya meninggal karena COVID juga. Jadi ya COVID itu benar-benar nyata. Dan, memang orang saya bisa bilang kalau kita kan suka dengar ya yang rentan tuh orang-orang yang punya penyakit bawaan atau komorbid ya, yang punya penyakit jantung, diabetes, paru-paru gitu ya, seperti itu. Nah, ternyata memang itu benar adanya gitu. Jadi
pengalaman kayak kemarin tante saya kena, itu begitu terserang COVID, benar-benar semua organ itu semacam dirusak ya sama si virus ini. Jadi bisa dibilang ya COVID is real gitu. Dan beberapa teman-teman saya yang mereka bekerja di puskesmas ataupun bekerja di UGD rumah sakit, ya mereka yang menemukan kasus-kasus seperti itu setiap hari ya, mereka bilang memang ini Nyata adanya. gitu. Dan memang kita mesti pikirkan juga bahwa tenaga kesehatan kita sudah mulai Berkurang ya Kak. berkurang. Dan Oke. ini rumah Yang sakit sudah banyak yang COVID terus nambah ya Kak. karena terus nambah. Untuk sekarang nih Kak, kan aku sering baca di berita Kak. Hmm, Apa tuh gejala-gejala COVID tuh berubah-berubah Kak. betul. Itu yang untuk sekarang yang current nih Kak, itu dia gejalanya kayak gimana sih Kak yang bisa kita rasain? Ya, jadi karena ini COVID ini juga ada yang OTG kan ya. Nah, jadi gejalanya udah agak bias ya. Iya, Jadi betul. nggak pakem lah kalau demam berdarah, tipes tuh kadang-kadang kita udah tahu nih. Ya panas tinggi gitu, Ya, ya Kak. misalnya kalau demam berdarah panasnya tinggi, turun cuman pas minum obat, kemudian naik lagi suhunya. Atau kalau tipes panasnya itu cuma sore hari atau malam hari gitu ya, Iya. disertai dengan diare dan sebagainya. Tapi kalau COVID ini memang berubah-berubah, nggak semuanya sama. Saya ngambil contoh waktu suami saya terpapar COVID, kan saya pertama kali yang ini ya, maksudnya yang melihat kondisinya seperti apa. Jadi saya lihat demamnya juga nggak tinggi, tapi kok badannya nggak enak dan sebagainya seperti itu. Jadi memang sekarang bisa dibilang kadang-kadang ada orang yang tidak bergejala demam, Iya. tapi hanya misalnya dia radang tenggorokan atau mulai penciumannya hilang, gitu. Itu yang pada saat kita lakukan pemeriksaan PCR test ternyata hasilnya positif. Oke. Jadi- Kakak pas selama kakak menjalani pandemik ini Kak, kakak pernah mengalami keadaan yang sangat mengerikan nggak sih Kak? Kayak menghadapi COVID langsung atau benar menangani pasien yang kritis. Mungkin kakak pernah ngalamin nggak selama pandemik dan COVID ini? Kalau yang kritis saya sih kemarin gini, jadi waktu tante saya kritis kebetulan saya yang Kakak yang tanganin? membantu untuk menangani. Jadi di situ saya benar-benar ngalamin yang rumah sakit full, ditolak oleh dua rumah sakit karena Waduh. full. Nah, saya harus pikir cepat nih gimana caranya harus menangani kondisi tante saya yang udah cukup kritis pada saat saya evakuasi gitu ya. Iya. Di situ benar-benar yang kita berpacu sama waktu. Iya. Itu kan kondisi pada saat itu saya udah gak berpikir nih tante saya, tapi saya pikir ini pasien gitu Iya kan. betul. Jadi saya harus cepat berpikir nih gimana caranya bisa mendapatkan pertolongan untuk kondisi pasien which is itu tante saya gitu. Iya. Jadi karena memang saya nggak menyalahkan rumah sakit, tapi memang Kondisinya rumah sakitnya lagi full, rame ya. rame full, dan mereka memang sudah dari pada saat UGD itu mereka udah bilang, Bu maaf kita full. Oke. Akhirnya itu yang saya benar-benar ngerasain, saya bawa pasien dengan kondisi yang cukup kritis. Kritis. Itu sih. Apakah nih Kak orang-orang yang udah terdampak COVID itu mereka bisa kena lagi nggak sih Kak? Kira-kira? Bisa. Bisa. Bisa, Itu karena karena apa ya Kak? ya Kira-kira? daya tahan atau antibodi di tubuh itu memang nggak lama gitu. Tapi bervariasi ya tiap orang. Ada yang mungkin 3 bulan, ada yang bisa 6 bulan, atau dia cuma 2 bulan, itu bervariasi. Jadi nggak semua orang antibodinya setelah terpapar COVID, jadi pada saat terpapar COVID, si tubuh kita kan langsung membentuk antibodi. Iya. Antibodi kan nih ibaratnya tubuh kita tuh udah tahu, oh ini si virus ini nih gitu. Iya. Dia udah membentuk si antibodinya ini kan, si antibodi untuk si virus SARS-CoV-2 ya, Iya. yang mengakibatkan COVID. Nah pada saat ada paparan lagi dengan virus tersebut masuk lagi, tubuh kan dia udah mengenal ya. Tapi ternyata antibodi di dalam tubuh tiap orang tuh berbeda-beda. Ini kan masih bisa dibilang virus baru ya, jadi Iya. masih dalam penelitian gitu. Jadi memang nggak bisa dibilang sama. Tapi kalau ditanya akan terkena lagi, iya bisa. Bisa kena berarti yang Bisa udah kena Kak? lagi. Tapi kalaupun misalnya kena, ada kemungkinan gejalanya tidak terlalu berat. Oh jadi dia bisa OTG aja gitu ya? Bisa seperti itu. Kan sekarang udah muncul vaksin nih Kak. Ya, Menurut Kakak vaksin itu penting nggak sih Kak? Atau Vaksin harus kita penting. lakuin nggak Kak? Menurut Kakak gimana? vaksin itu penting. Salah satu cara upaya untuk menghentikan pandemik ya. Untuk di Indonesia sendiri kan kemarin kan kita sudah
melakukan vaksinasi untuk nakes ya, tenaga kesehatan dengan Sinovac. Itu yang menurut saya gini, kalau untuk vaksin itu mereka ada beberapa tahap kan, sampai akhirnya rilis untuk dilakukan Ada 2 kali tiga penyuntikan ya Kak? tahap. Oh, penyuntikannya ada 2 Dua kali, kali. tapi tahapnya itu kan ada 3 ya. Gitu. Jadi menurut saya penting, balik lagi misalnya efektivitasnya kan kalau kita baca di berita kan sekitar 60%. Ya. Kalau menurut saya, menurut ahli-ahli juga tenaga medis yang lain, 60% lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, buat antibody kita juga ya Betul. jadinya. Tapi balik lagi protokol kesehatannya juga kita harus jalankan. Gitu. Karena bisa dibilang pertama efektivitasnya kan 60%. Ditambah lagi kita nggak tahu nih semua orang Indonesia mau divaksin atau tidak, Nah, kan itu, itu Kak. ya. Karena argumentasinya masih banyak yang nggak percaya Kak. Betul, sama vaksin. betul, Heeh. itu. Jadi masih ada faktor yang seperti itu yang mengakibatkan ya kita protokol kesehatannya harus tetap jalan. 3M itu jalannya, jadi habis vaksin bukan berarti kita bisa Betul. leha-leha, Ya, nggak pakai masker, betul. tetap harus ngikutin protokol ya Kak. Iya, harus ngikutin Karena protokol. ya banyak masyarakat sih Kak yang masih nggak percaya sama vaksin, bahkan corona itu masih ada ini asli atau enggak sih Iya, sebenarnya. betul. Tapi makanya Kakak udah jelasin kan, jadi kita bisa paham vaksin itu penting dan Betul. corona itu ada. Gitu. Gitu. Untuk dari Kakak nih Kak, saran dari Kakak, kita sebagai anak muda, pemuda Kak dari Gerakan Pemuda Sejahtera, saran Kakak apa sih Kak buat kita dalam menjalani pandemi ini Kak? Ya, yang paling penting pertama protokol kesehatannya tadi ya, 3M. Kemudian kalau masih muda, lalu saya bilang asupan gizi, Ya. balik lagi kan untuk meningkatkan imunitas kita. Betul. Kemudian istirahat yang cukup, terus olahraga yang Ya. bagus gitu kan. Itu yang membantulah untuk meningkatkan imunitas. Karena ini kan penyakit virus ya. Yap. Kalau virus itu sebetulnya yang lawan tuh imunitas tubuh kita. Oke. Gitu. Nah, yang lain-lain misalnya obat apa segala macam itu membantu untuk proses penyembuhan pada saat kita terpapar. Tapi ya balik lagi, kita nggak mungkin nggak mungkin 100% nggak kena gitu ya, Yeah. walaupun udah menjalankan itu. Tapi balik lagi, kalaupun nanti pada saat kita kena, at least tubuh kita ini udah kuat Udah lah ya, prepare ya. udah prepare. Karena sekarang itu saya lihat kayaknya COVID ini udah nggak lihat usia. Karena kan sebagainya. banyak yang bilang yang orang tua doang Kak yang bisa kena. Iya, Tapi betul. anak muda Iya. jadinya nggak hati-hati. Iya betul. Kayak gitu. Makanya Jadi ternyata memang, anak muda juga bisa kena. iya, ternyata kan. anak muda juga bisa kena. Jadi memang kita mesti balik lagi 3M protokol kesehatan, terus kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Biasanya anak muda tuh kalau saya lihat kurang istirahat, Iya begadang ya Kak. nggak ada gitu. Main game sampai malam. Betul, karena kan betulan WFH kan Iya. ya, masih ada yang school from home mungkin atau yang Iya. work from home. Lumayan nih main game sampai pagi, besok kan nggak perlu Besok cuma berangkat kerja. cuma gitu. nyalain laptop bisa. Iya betul, balik lagi ke situ. Karena ternyata istirahat itu sangat penting. Itu membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Vitamin penting nggak sih Kak dalam situasi ini Kak? Ya kalau vitamin sebetulnya saya lebih memilih asupan sayur sama buah kita cukup. Cukup. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita tergolong penyuka sayur, penyuka buah-buahan, saya rasa cukup gitu. Tapi kalau misalnya itu kurang ya mungkin boleh ditambah dengan suplemen-suplemen vitamin atau multivitamin gitu ya, seperti itu. Iya. Itu juga bisa membantu sih. Oke. Terima kasih banyak Kak masukannya Sama-sama. dan sudah mau hadir di sini Kak. Ya, sama-sama. Kami dari panitia juga mengucapkan turut bela sungkawa ya Kak untuk tantenya Ya, yang tadi terima pagi meninggal. Terima kasih banyak untuk waktunya Kak. Sama-sama, saya Sehat-sehat. juga senang nih diundang sama GP. Bakal sering Kak. Terima kasih banyak Kak Iren untuk Ya, waktunya. Sama-sama. Thank you. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tidak kalah menarik ya perbincangan dengan Dokter Iren, dan ternyata Dokter Iren juga pernah aktif di GPIB Sejahtera. Keren loh Betul banget teman-teman. Jel. Jadi rekan-rekan pemuda, Dokter Iren ini juga tuh mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus tetap menjaga keseharian kita dengan situasi COVID ini teman-teman. Karena kemarin tadi juga Dokter Iren cerita kalau dia menangani tantenya yang mengenai COVID-19 secara langsung. Nah pada saat itu mereka tuh kesusahan untuk cari rumah sakit teman-teman untuk teman-temannya untuk tantenya Dokter Iren bisa dirawat gitu teman-teman. Karena banyak banget sekarang korban COVID yang udah dirawat Jel juga. Jadi rumah sakit itu penuh teman-teman. Walaupun Dokter Irennya juga punya akses
untuk ke rumah sakit tertentu, tapi karena sekarang udah banyak banget korbannya, jadi itu susah kita untuk daftar kalau kita udah terpapar COVID yang sangat parah teman-teman, kayak gitu Njel. Terus juga diingetin untuk selalu jaga jarak. Terus kita tuh juga ada kemungkinan yang sudah kena COVID, bukan kena tapi kita tetap menjaga sih, bukan karena kita sudah kena COVID, terus kita jadinya malah lebih senang-senang, terus jadi kita nggak jaga jarak lagi, kita nggak jaga protokol yang harus dijaga. Jadi kita harus benar-benar tetap taat. Kalau kita sudah kena COVID, kita harus rajin olahraga juga, makan yang teratur, jangan kalau tidak harus keluar rumah, lebih baik di rumah aja Angel. Terus kalau yang bekerja itu gimana ya Odi? Kalau kita untuk yang bekerja itu lebih baik sih disarankan sekarang di rumah kalau bisa. Juga kan sekarang peraturan dari pemerintahnya, kita disarankan untuk melakukan aktivitas dari rumah. Jadi kalau bisa nih ya, jangan keluar deh teman-teman, kita di rumah aja. Di rumah aja teman-teman ya. Gitu. Nah untuk selanjutnya teman-teman, kita akan membacakan GP Awards lagi nih. Iya. Yaitu ada terbawel dan terkalem. Gitu. Yang pertama kita akan bacanya yang terkalem dulu teman-teman. Terkalem kita akan baca. Kira-kira siapa ya yang terkalem ya? Siapa ya teman-teman yang paling alim, anteng? Yang diem-diem aja. Diem aja. Ya kan, tapi punya prestasi Oh, juga. prestasi yang luar biasa. Yuk kita sambut. Siapa yang terkalem ya? Siapa ya teman-teman kira-kira yang terkalem? Tenang-tenang. Yang terkalem adalah 1, 2, 3. Jovanka. Selamat kepada Jovanka. Selamat kepada Jovanka sudah terpilih menjadi GP Award yang terkalem. Nah, iya. untuk selanjutnya Ninjel, ini agak Ada apa ya Odi? ada sesuatu yang Ada seru. sesuatu yang seru. Karena ini kategori terbawel. Siapa ya orangnya kira-kira Odi? Kayaknya sih saya udah tahu ya Angel ya. Orangnya Soalnya setiap siapa hari, ya? soalnya setiap hari saya hampir ketemu. Oh. Karena sama-sama pengurus sama saya. Oh siapa ya? Waduh, kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa teman-teman nih teman-teman? yang terbawel? Tebak-tebak, ayo. Ayo suaranya Yang terbawel adalah Angel. Wah, saya pendiam loh. Saya nggak pernah ngomong. Gimana Angel, perasaan Angel? Wah, nggak biasa aja sih. Saya pendiam loh. Kalau menurut teman-teman sih, lo agak sedikit banyak ngomong. Enggak bawel. bawel. Seneng Angel dapat awards terbawel. Wah, saya sedih sih sebenarnya. Oh, kok sedih? Kenapa kok sedih? Terbawel. Itu loh yang cerewet banget sih nih orang. Ya. Enggak lah, mungkin Angel tuh banyak kasih nasihat ya Iya, kan. Sering ngobrol mungkin Iya. kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ada apa nih Angel? Selanjutnya. Kita akan mendengarkan puji-pujian ya. Dari Sejahtera Singer. Ya. Kita akan menyaksikan Sejahtera Singers. Silakan. Dipersilakan. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide.
Sangat bagus Angel penampilan Iya, dari bagus. Sejahtera Singer. Mereka tuh siapa sih Angel? Mereka itu adalah anak-anak dari GPIB Sejahtera. Gabungan Pelkat Dari PT ya? gabungan Pelkat ada PT dan GP. dan GP loh. Oh bagus banget Angel Bagus nyanyinya. banget. Memuji Tuhannya itu luar biasa loh. Iya, how great Ini is our talent-talent God. Sejahtera loh. Betul. Odi. Sekarang kita akan menyaksikan nih teman-teman beberapa ucapan ulang tahun untuk GP Sejahtera yang ke-36 dari beberapa pelekat di GPIB Sejahtera. Dipersilakan. Selamat ulang tahun Pelkat GPIB Sejahtera yang ke-36. Semangat dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Sejahtera mengucapkan Selamat hari ulang tahun untuk Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera yang ke-36. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Julius Lesina, Ketua Pelkat PKB GPIB Jemaat Sejahtera. Saya Julius Herinarno sebagai Sekretaris Pelkat PKB bersama seluruh anggota Persekutuan Kaum Bapak GPIB Sejahtera mengucapkan Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta yang ke-36. Terus berkarya dan tetap semangat. mengucapkan selamat ulang tahun ke-36 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera. Mengucapkan Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Sejahtera yang ke-36. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai pelayanan ini memberkati pelayanan Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Sejahtera. Terima kasih. Kami dari Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan mengucapkan Selamat ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda Sejahtera. Tetap setia dalam pelayanan. Sukses melangkah bersama Kristus. Terima kasih kepada perwakilan Pelkat atas ucapan selamat ulang tahun bagi Pelkat GP. Nah untuk sekarang nih teman-teman, ini adalah pembacaan GP Awards untuk terganteng dan tercantik. Kira-kira siapa Angel? Siapa ya kira-kira? Kita bacain satu-satu dulu yuk, Di. Boleh. Dari yang terganteng dulu gimana? Oh ya boleh. Boleh. Siapa yang paling terganteng Ini ya? the charming person di Sejahtera ya. Ya musiknya. Dadadadadadang. Yang terganteng adalah Julio. Untuk selanjutnya kita akan membacakan GP Awards untuk yang tercantik, Angel. Tercantik. Se-GPIB Sejahtera, Audi. Ya mungkin ya, iya. Yang paling cantik ya. Siapa ya? Siapa ya Audi? kira-kira ya? Yuk kita bacakan nominasinya. Yang tercantik adalah untuk GPIB Sejahtera adalah Gebri. Selamat untuk Julio dan Gebri. Mungkin bisa jadian di hari Valentine ini. Bercanda. Bisa ditunggu untuk dapetin hadiahnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan saksian pujian dari Clarissa Marji, Angel. Clarissa Marji ini dari GBI Alam Sutra. Untuk Clarissa Marji kita sambut yuk. Dipersilakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang
Clarissa Marji atas puji-pujian yang sangat bagus, Angel. Iya, bagus sekali. Sudah menyempatkan mengisi puji-pujian di HUT GP yang ke-36 ini. Nah, untuk selanjutnya kita ada apa nih, Angel? Kita akan melihat talent dari The Cousin Dance. Nah, ada yang tahu nggak sih The Cousin Dance itu dari mana sih, Odi? Kemarin sih aku ngeliatnya itu dia kecil-kecil gitu, anak-anak kecil lagi joget-joget dance gitu, lucu deh. Lucu kita saksiin aja yuk. Yuk kita saksikan yuk. Kita sambut Cousin Dance, silakan. 숨소리조차도 음악 같은 stage 나의 땀방울은 내겐 heavy rain 언제나 hot and shine 무대 위에서 live 니는 이 맘보다 먼저 반응해 지금 우린 과도한 열기로 넘쳐 편히 앉아 놀아줄 시간은 없어 과정을 즐겨 나와 같이 더 달려 더 자유롭게 원하고 또 원해 Too late, too late, we're rolling 난 너의 꿈이자 꿈을 닿는 통로가 돼 너의 꿈을 손에 쥐어줄 수 있어 순수한 표정으로 춤을 추던 아인 이제 웃으면서 이들에게 불을 질러 가슴이 뛰는 대로 뛰어봐 right now 내가 만든 단어
너 난 되고 싶어 모든 sorry yeah 빌어 두려움은 지워 지금 반대로 설레는 심장 시속 100km 난 모든 절망들의 VIP 기다린 정도 기다리게 하지 기억해 어디서도 나의 빛 너 갈걸 네 맘은 아이스크림 지금 우린 그 꿈에 이뤄낸 플레이어 내 안에 난 날 향한 찬사를 외쳐 1분 1초가 느끼는 전율 danger 더 자극적인 떨림은 나 원해 우린 더 높이 be rolling 난 너의 꿈이자 꿈을 갖는 통로가 된 너의 꿈을 손에 쥐어줄 수 있어 순수한 표정으로 춤을 추던 아인 이제 웃으면서 심장에 불을 질러 네가 나를 던지고 너를 깨우고 show me what you got 결과는 crazy 가슴이 뛰는 멜로디 of right now 이토록 확신했던 눈빛 너도 알아 전부 감당할 수 있어 우린 내 꿈은 현실이 됐고 이제 나 자유롭게 fly 너의 꿈이자 꿈을 갖는 통로가 된 너의 꿈을 손에 쥐어줄 수 있어 순수한 목소리로 노래하던 아이 이제 웃으면서 이들에게 널 이끌어 나를 던지고 너를 깨우고 show me what you got 결과는 crazy 가슴이 뛰는 멜로디 of right now Terima kasih untuk Kausen Dance dari dance yang sangat luar biasa, Angel. Iya. Mereka itu dari mana sih, Angel? Mereka ini dari talent-talent PA dan PT Sektor 2. Bagus loh adik-adik. Ada yang kecil, Angel, Iya, di tengah-tengah lagi joget-joget gitu. Pinter banget ya. Iya, betul banget. Angel, sekarang udah ada kue nih. Ada kue nih. Kita mau ngapain ya kira-kira ya? Kira mau ngapain ya? Kue. Teman-teman, kita sudah sampai di ujung acara hari ini. Kami juga mau mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol, mematuhi peraturan agar tidak terhindar dari COVID. Sebagai penutup acara hari ini, kami memanggil Leonardo Octaviano selaku ketua acara untuk melakukan doa penutup. Dipersilakan. Dipersilakan. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah berlimpah pada kami semua dari pagi tadi hingga sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang GP umurnya sudah 36 tahun ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati agar GP semakin solid, semakin bisa bersatu teguh dan juga bisa melawan pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami agungkan ini dalam kehadirat-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Leo di sini aja ya. Kita udah mau masuk ke acara pemotongan kue teman-teman. Sebagai akhir acara, kita juga mengingatkan untuk ibadah GP yang akan dilaksanakan 2 bulan sekali. Jangan lupa juga di follow IG GP Sejahtera untuk meramaikan dan banyak event-event yang bakal kita buat ke depannya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemotongan kue yang akan dilakukan oleh ketua acara kita, Saudara Leo. Untuk Pak Pendeta, dipersilakan. Untuk Pak Pendeta. Untuk Pak Pendeta Benyamin. Habisin aja. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu Happy Birthday to You untuk GPIB Sejahtera. Dan sekarang sudah ada Bapak Pendeta Benjamin Lona Pesi yang bersama-sama dengan kita untuk merayakan ulang tahun GPIB Sejahtera yang ke-36. Masuk teman-teman. Masuk. Ayo. Shirley, semua.
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yeay! Kue pertama GPGB Sejahtera. Kue akan diberikan kepada Bapak Pendeta Benjamin Luna Pesi. Terima kasih. Ya, sekian dari acara HUT GP ke-36. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.